Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ketika Chen Ping kembali ke kediamannya, Ji Yun dan Huo Feng menyambutnya. Tuan Chen, apa yang paman katakan padamu, kelihatannya misterius. Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, saya dengar Anda telah menerima wanita lain, kakak perempuan tertua Ji Yun. Mengapa Anda tidak menerima saudara kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan memiliki dua saudara perempuan? Huo Feng dengan bercanda mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping memelototi Huo Feng, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Tolong berkemas, kami akan berangkat dari sini malam ini." Tuan Chen, ada apa? Ji Yun tercengang, dia mengira Ji Lianjun telah melakukan sesuatu pada Chen Ping. Tuan, mengapa Anda terburu-buru pergi pada malam hari? Huo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat hal tersebut, Chen Ping hanya bisa mengulangi perkataan Ji Lianjun kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Ji Yun dan Huo Feng langsung tertawa lebar. Tuan, mengapa Anda masih mengeluh tentang hal yang begitu baik? Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki seluruh wanita keluarga Ji untuk dipilih. Hanya saja kali ini kepala keluarga Ji ingin memperlakukanmu sebagai kuda jantan untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji mereka. Huo Feng tertawa dan berkata, Ji Yun sedikit malu. Mengapa paman punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada gunanya tidur dengan mereka, kata Huo Feng acuh tak acuh. Jika dia tidur dengannya, garis keturunannya akan meningkat. Diperkirakan banyak wanita di surga dan dunia manusia akan bergegas menuju Chen Ping dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap-siap. Kami akan berangkat diam-diam di malam hari. Ji Yun, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Tianmo. Chen Ping tahu bahwa tidak adil bagi Ji Yun karena Ji Yun akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi setelah tiba beberapa hari. Tuan Chen, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda, kemanapun Anda pergi. Saya akan pergi. Ji Yun berkata dengan tegas, baiklah kalau begitu. Pergi dan bersihkan. Tinggalkan dengan tenang di malam hari tanpa mengganggu siapapun. Chen Ping meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk membersihkan. Hari mulai gelap, Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur. Ketika hari sudah larut, dia berencana untuk pergi. Tepat ketika Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Chen Ping mengira itu adalah burung phoenix api dan tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cantik datang ke tempat tidur Chen Ping. Bahkan di malam yang gelap, Chen Ping dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini adalah Ji Meiyan dan Ji Meiling. Keduanya telanjang, dan Ji Meiling masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka semua mengira Chen Ping sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ping sedang menatap mereka dari dekat saat ini. Kak, aku takut. Ji Meiling berbisik, apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Chen Ping. Ku dengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih. Kalau banyak wanita, giliranmu, nikmati saja malam ini, kamu tidak akan punya kesempatan besok. Ji Meiyan menyemangati Ji Meiling, Ji Meiling mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Chen Ping. Tubuh Ji Meiling sedikit gemetar,
Lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia masih telanjang. Namun saat Ji Meiling hendak menerkam Chen Ping tiba-tiba berdiri, mengejutkan Ji Meiling. "Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda, saya ini siapa?" Chen Ping berkata dengan nada tegas. Ji Meiyan tercengang. Dia tidak menyangka Chen Ping, wanita yang diutus kepadanya, akan menolak. Wajah Ji Meiling memerah karena malu dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Ji Meiyan. "Kakak, ayo pergi." Ji Meiling ingin menarik Ji Meiyan pergi. Tapi Ji Meiyan tidak bergerak, tapi bertanya kepada Chen Ping, "Chen Ping, perasaan bisa dipupuk. Kami tidak punya perasaan, bukankah kamu tidur denganku? Aku melakukannya untuk memasuki tanah leluhur keluarga Jimu." Chen Ping berkata tanpa ekspresi. Chen Ping tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji dan mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi. Jadi dia tidak ingin Ji Meiyan menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Ji Meiyan agar Ji Meiyan tidak memikirkannya. Benar saja, kata-kata Chen Ping mengejutkan Ji Meiyan dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Meiyan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, dia mengambil inisiatif dan Chen Ping hanya menerimanya secara pasif. "Kak, ayo pergi, ini memalukan sekali." Ji Meiling menarik Ji Meiyan untuk pergi. Dia juga tidak mengharapkan hasil ini. Dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Chen Ping. Tapi Chen Ping sebenarnya acuh tak acuh. Mungkin Chen Ping benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Chen Ping benci memperlakukannya seperti kuda jantan. Chen Ping menjentikkan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Chen Ping menjadi dingin dan berkata, "Keluar." Ji Meiyan dan Ji Meiling melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Mereka tidak tahu dengan siapa Chen Ping berbicara. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taisu dari keluarga Ji. Melihat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling buru-buru berlutut untuk beribadah, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya. Tetapi sekarang dia muncul di sini. "Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada pemuda itu." Taisu melambaikan tangannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling mundur dengan patuh. Setelah mereka berdua keluar, Taisu berkata kepada Chen Ping, "Bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh pada dua wanita cantik di depanmu? Memang benar saya laki-laki. Tapi saya bukanlah alat bagi keluarga Ji Anda untuk meningkatkan garis keturunan mereka." Ekspresi Chen Ping agak tidak menyenangkan. "Hahaha, aku punya kepribadian, tapi aku bisa menukarnya denganmu. Selama kamu tidur dengan mereka berdua malam ini, aku bisa mewariskan kepadamu ilmu seumur hidupku. Keahlian yang unik, bagaimanapun juga, Anda adalah setengah dari keluarga Ji." Kata Taisu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, "Apa keahlian rahasiamu? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran." Kata Taisu, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan ada aura aneh mengalir di jari itu. Segera setelah Taisu mengarahkan jarinya, sebuah meja langsung hancur. Menghancurkan meja dengan nafasnya bukanlah hal yang istimewa, apalagi jari-jarinya,
meski Chen Ping menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk. Chen Ping tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taisu dari keluarga Ji ini. Itu dia, kata Chen Ping dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taisu tersenyum tipis, lihat lebih dekat. Chen Ping tidak mengerti apa yang diminta Taisu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lihat? Tentu saja lihat meja yang hancur itu, kata Taisu. Chen Ping melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu tetap ada pada saat hancur dan tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Chen Ping melebar, seolah-olah dia disambar petir, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Chen Ping buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Kata Taisu sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Chen Ping menemukan bahwa tidak ada yang berubah di ruangan itu. Bahkan meja yang baru saja hancur masih utuh di tempatnya. Tampaknya jari Taisu dari keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan hanya menggunakan ilusi untuk membutakan mata Chen Ping. Ilusi, Taisu mendengus dingin. Karena kamu tidak bisa mengerti, aku tidak akan memaksamu, mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taisu selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke arahku. Chen Ping mengerutkan kening. Dia sendiri memiliki asal-muasal ilusi, dan ilusi itu bahkan lebih tidak terduga. Jika Taisu dari keluarga Ji melakukan ilusi di depan mereka, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata. Tapi bagaimana meja yang tadinya rusak itu bisa utuh kembali? Tepat ketika Taisu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras, saya tahu, apakah ini mantra waktu? Yang kamu gunakan bukanlah ilusi, tapi sihir waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali, sehingga meja yang rusak itu akan menjadi utuh kembali. Mendengar perkataan Chen Ping, Taisu dari keluarga Ji tersenyum tipis. Anak laki-laki bisa diajar. Apakah menurutmu kita berdua bisa menukarnya? Oke. Chen Ping mengangguk putus asa. Tidak ada yang emosional dalam hal itu. Apalagi membiarkannya tidur dengan dua saudara perempuannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling. Bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Chen Ping tidak akan keberatan. Ini adalah mantra waktu. Jika Anda bisa mempelajarinya, bukankah mungkin memutar waktu kembali dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Meskipun dia menjadi kuda jantan selama beberapa hari, Chen Ping tetap bahagia. Taisu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling masih dikelilingi spray, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kami dan kesempatan untuk kalian berdua. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi, dan Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Taisu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Chen Ping tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif.
Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan. 1 naga dan 2 burung phoenix, keren sekali. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ji Meiyan dan Ji Meiling keluar dengan kelelahan dan ditutupi spray. Keduanya gemetar dan kembali ke kamar masing-masing. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya keterampilan rahasia saya? Chen Ping berteriak di luar, dengan getaran di kehampaan. Taisu dari keluarga Ji muncul. Chen Ping melihat ke arah Taisu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, kamu belum mengintip-intip. Sudahkah Anda? Omong kosong, saya nenek moyang keluarga Ji. Bagaimana mungkin saya bisa melihat gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taisu dari keluarga Ji berkata sedikit marah, Senior, harap tenang. Saya hanya bercanda. Kenapa harus marah? Chen Ping segera meminta maaf. Jika Taisu dari keluarga Ji tidak menyebarkan pengetahuan rahasianya saat dia sedang marah, itu akan menjadi kerugian besar. Biar ku beritahu padamu, jariku ini adalah jari abadi. Hanya setelah memiliki asal mula waktu aku dapat melakukan trik ini. Anda harus tahu bahwa asal mula waktu dan asal-usul ruang sama-sama melibatkan sihir yang nyata, sehingga sangat sulit untuk mempelajarinya, dan jari abadi ini tidak bisa mengubah kecepatan waktu sesuka hati, atau memutar balik waktu. Pada levelku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya pada benda mati untuk memulihkannya. Jika aku ingin membangkitkan orang mati, aku sama sekali tidak bisa melakukannya itu, kata Taisu dari keluarga Ji.